Baik, terima kasih Mbak Larissa. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Pak Ahmad Agus, Pak, kemudian Pak Ridwan dan kawan-kawan semua dari PHI ONWJ maupun dari Geotrek Indonesia dan dari Universitas Pajajaran. Terima kasih sudah mengundang saya dan juga dari Geotrek untuk ikut dalam program PHI ONWJ ini, khususnya dalam field trip ke Labuan Bajo ya. Tadi sudah diterangkan oleh Kang Asep, kemudian oleh Kang Aris ya. Saya menambahkan materi teknisnya saja tentang apa yang akan kita lihat geologinya ya di Labuan Bajo nanti dan di Pulau-Pulau Komodo di sebelah baratnya. Kemudian kaitan ke sedimentologi karbonat dan terutama kaitannya ke KL85 ya yang menjadi target kawan-kawan semua di PHI-ONWJ gitu. Karena kita ke sana pergi untuk melihat analog gitu, analog dari singkapan yang ada di Labuan Bajo dan pulau-pulau di sebelah baratnya dengan apa yang ada di subsurface yang dikerjakan oleh kawan-kawan di PHI-ONWJ untuk KL85. Saya sharing materi dulu ya. Baik, jadi kira-kira dalam waktu sejam setengah ya sampai maksimal nanti jam setengah 4, saya akan ada 3 materi. Saya akan sampaikan dengan agak cepat saja supaya waktunya pas ya. Karena nanti ini juga akan tetap bisa didiskusikan pada saat nanti kita di lapangan ya. Di lapangan kita akan punya waktu berinteraksi 3 hari, tentu silahkan kawan-kawan untuk berdiskusi ya, sharing juga, sharing informasi dan menjadi diskusi kita di lapangan. Materi yang pertama adalah tentang eksklusi geologi Flores Barat, Kepulauan Komodo. Jadi ini analogi sedimentasi karbonat, tetapi di sana juga ada vulkanismenya gitu, ya. Yang salah satunya nanti kita akan lihat di Pulau Padar. Tidak menjadi hal yang aneh juga karena kawan-kawan di UNWJ juga bekerja dengan batuan vulkanik ya, terutama yang Jati Barang. Jadi ada kaitan gitu antara kebetulan umurnya sama juga ya, kira-kira antara karbonat eosen yang kayak 85 dengan vulkanisme Jati Barang juga yang sebagian eosen. Nah, kemudian materi yang kedua, yaitu tentang basic ya, basic tentang karbonat sedimentologi dan reservoir. Kita akan meninjau kembali apa tentang konsep-konsep basic dari karbonat sedimentologi, karena kita akan dominan bekerja dengan karbonat nanti ya. Dan juga kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan dengan karbonat. Kita akan lihat juga di lapangan, baik karbonat yang umurnya tua, yang ancient, yang dari umur geologi, maupun yang living corals ya, yang nanti akan menjadi objek snorkeling gitu. Nah, kemudian materi yang ketiga adalah tentang eosen karbonat sendiri dari North East Java Basin yang menjadi target utama dari studi kawan-kawan di PHI ONWJ ini. Penemuan baru, kemudian juga hal-hal apa yang nanti bisa kita lihat gitu. Karena KL85 ini kan merupakan pilot project ya, pilot project untuk nanti menjadi target yang sama gitu, yang akan kawan-kawan kerjakan. Tentu kita juga harus melihat pengetahuan geologi regionalnya seperti apa ya, supaya nanti eksplorasinya pun lebih terarah. Baik, kira-kira itu saya akan mulai ke materi yang pertama ya. Baik. Eksklusi geologi Flores Barat Kepulauan Komodo, ini di background tadi gambar yang ditunjukkan juga oleh Kang Aris, salah satu sandbar ya, atau beting pasir, yang memang itu menunjukkan arusnya deras karena itu dia membentuk beting pasir sendiri gitu ya, dan cukup dangkal. Jadi kita tidak melakukan snorkeling di sini, tapi kita akan jalan-jalan juga di sini untuk melihat bagaimana erosi ya, erosi dari batuan karbonat. Ini juga batuan karbonat juga sebenarnya, tetapi ini bentuk erosinya sehingga jadi pasir putih seperti begini. Nah, kalau kita lihat lokasi yang akan kita lakukan field trip selama 3 hari di lapangan itu ya, atau kawan-kawan dengan workshop jadi 4 hari gitu, adalah lokasinya di sini, yang dikasih warna merah ini. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini Pulau Flores ya, Pulau Flores, Pulau Labuan Bajo itu merupakan bagian baratnya. Sekarang sudah menjadi kabupaten tersendiri yaitu Manggarai Barat. Terusan Pulau Komodo di sini. Jadi ada Pulau Komodo di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores. Jadi inilah wilayah yang akan kita datangi, termasuk di Indonesia Timur, dan di sebelah utaranya
ada laut dalam yang kita kenal sebagai Laut Flores di sininya. Ya. Nah, objektif eksekusi geologi tadi sudah diterangkan oleh Kang Aris, jadi saya lewat aja di sini ya. Nah, kemudian secara geologi pun kalau kita lihat lokasinya itu ada di sini ya. Kalau secara geologi, jadi dia bukan bagian yang utama dari kontinen. Nah, kalau kawan-kawan lihat tempat PH1BJ kan di sini, itu masih bagian kontinen dari Sunda Line gitu. Ya, kalau yang area field trip ini sudah merupakan bagian yang transisi lah ya, transisi dari wilayah ini. Kalau kita kenal di sini ada kerak benuanya ada di sini di Sunda Line, kemudian yang lain ada kerak benua di daerah Sahul di sini. Ya. Nah, kalau Kepulauan Nusa Tenggara ini ada di kerak transisi, ya. Tapi sebenarnya kalau masuk ke Floresnya sendiri itu ada di kerak samudra gitu, ya. Nah, nanti kita akan lihat gitu. Jadi bahwa kejadian pulau-pulau volkanik baik Sumbawa dan Flores itu sebenarnya ada di lajur ini gitu, di lajur transisi antara kontinen dan samudra di situ. Nah, di sini pun kita lihat ya, ada di wilayah ini, ya kalau misalnya PHNWJ kan memang di daerah benua di sini. Nah, semua karbonat yang nanti kita akan menjadi area field trip itu sebenarnya lokasinya bukan merupakan endapan di sini, tapi tetap di wilayah marine gitu ya. Ini pun dulunya si benuanya juga tenggelam gitu oleh marine, baru ditumbuh karbonat yang umur Eosen. Begitupun di sini di wilayah Labuan Bajo ini. Nah, kalau dari peta geologi skala besar, skala kecil seperti begini ya, lebih kurang. Jadi yang warna kuning ini, tandanya seperti begini, itu kalau kita lihat, dia banyak batuan-batuan volkanik ya. Tetapi juga kalau kita perhatikan, dia ditumbuhi juga dengan batuan-batuan yang umur-umur ada karbonatnya juga gitu. Jadi di batuan yang warna kuning ini campur aduk ya, campur aduk antara batuan volkanik dan batuan karbonat ya. Sementara yang warna abu-abu tua ini itu batuan-batuan gunung apinya. Nah, contohnya tadi kita akan lihat di sini di Pulau Rinca, kalau agak ke selatan itu ada batuan volkaniknya. Begitu juga tadi seperti di Pulau Padar juga itu ada batuan volkaniknya. Tapi tidak lepas dari batuan karbonatnya gitu, karena memang mereka tuh seumur. Ya, seumur antara batuan karbonat dan batuan volkaniknya gitu. Jadi terjadi sedimentasi di waktu yang bersamaan. Nah, itu juga bisa kita langsung analogkan dengan KL85 ya, karena KL85 pun itu sejaman dengan volkanik Jatibarang yang periode ketiga, ya, karena penelitian-penelitian terbaru yang dilakukan oleh kawan-kawan di PHNWJ melihat ada vulkanisme 3 kali gitu di cekungan Jawa Barat laut itu. Dan yang paling muda itu umurnya seumur dengan KL85, karbonat Eosen. Nah, jadi kalau kita melakukan field trip ke wilayah ini, di mana nanti di Pulau Padar terutama ya, kita bisa melihat tuh mana batuan vulkanik, mana batuan karbonat gitu. Nah, mereka jadi satu di situ. Ya. Nah, kawan-kawan pun nanti pada saat melakukan eksplorasi KL85 ini, kalau sekarang sih mungkin di KL85 betul-betul hampir seluruhnya karbonat gitu yang ditemukan di umur Eosen. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau pergi ke tempat lain, itu dia bisa jadi jemari gitu, bisa interfingering dengan batuan volkanik. Karena memang mereka pernah bersatu. Ya, nanti saya akan terangkan di materi yang ketiga, ada dating dari Jatibarang yang seumur dengan KL85. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu waktu kawan-kawan akan menemukan reservoir yang berselingan dengan lava, dengan tuf gitu ya, yang khas-khas Jatibarang. Itu sangat mungkin. Nah, di Pulau Flores ini di bagian barat itu tempat yang paling baik gitu untuk melihat singkapan antara batuan karbonat dengan batuan volkanik yang menjadi satu. Karena mereka memang terjadi bersamaan. Kebetulan batuannya umurnya Miocene rata-rata, seperti ini kan rata-rata umurnya Miocene ya, itu terjadi di bawah laut semuanya. Baik gunung apinya maupun karbonatnya. Kalau karbonat kan memang selalu di bawah laut ya. Nah, ada gunung api juga yang memang terjadi di bawah laut. Tidak seperti gunung-gunung api yang modern sekarang kan rata-rata di daratan kan. Nah, waktu zaman dulu itu di laut gitu. Jadi mereka pernah bersatu antara batuan volkanik dengan batuan karbonat. Nah, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di KL85 dengan Jatibarang gitu ya. Kan kawan-kawan baru mengerjakan yang KL85, nanti kalau misalnya pergi ke tempat lain, ke sebelah timur, itu bisa saja nanti interfingering gitu dengan Jatibarang volkanik. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana model interfingering itu dari Pulau Padar misalnya. Nah, ini satu sequence peta yang menunjukkan evolusi ya. Evolusi bagaimana Pulau Indonesia itu terbentuk
Tapi juga kita bisa belajar bagaimana karbonat-karbonat dan vulkanisme yang ada di Flores Barat, yang nanti minggu depan akan kita kunjungi ya. Nah, kotak merah ini adalah kotak yang kita akan datangi hari Senin ini nih. Jadi kawan-kawan bisa mengikuti di mana lokasinya. Nah, kalau di umur-umur 25 juta tahun yang lalu, ini akhir Oligocene ya, kalau yang si KL85 itu kan kira-kira umurnya sekitar 35 ya, antara 40 sampai 35 gitu. Jadi Eosen, jadi lebih tua dari ini. Nah, ada di sini posisinya gitu ya. Ada di sini, tapi ini umur yang untuk 25. Nanti saya akan tunjukkan juga yang untuk Eosen seperti apa. Kita lihat di sini yang warna biru muda itu adalah ini apa? Shallow marine. Jadi laut dangkal gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa ini semuanya tuh karbonat di sini. Di yang warna biru muda itu. Ada karbonat, kemudian ada shale, ada batu pasir yang semuanya itu diendapkan di marine. Nah, di situ ya, lokasinya di sini. Nah, terus di umur-umur yang berikutnya juga masih ada di lingkungan marine ya. Nah, terus di umur segini juga sama, tapi di sini kalau kita bisa lihat ini sini mulai ada gunung api gitu. Gunung-gunung api juga terjadi di tempat yang sama ya. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari umur 25 juta tahun yang lalu antara karbonat yang ada di sini yang warna biru muda ini dengan gunung apinya itu satu jalur gitu. Ya, satu jalur. Nah, sekarang pun satu jalur masih kan. Sampai kira-kira umur 5 juta tahun yang lalu atau early Pliocene ini masih satu jalur. Kita punya gunung api dan juga punya jalur karbonat yang shallow marine gitu. Nah, akhirnya kita tidak heran gitu. Kenapa sekarang geologinya itu antara Labuan Bajo sampai ke Pulau Komodo itu ya dua itu, yaitu deposit yang karbonat dengan deposit gunung api jadi satu karena memang mereka kalau kita lihat proses pengendapannya dulu di tempat yang sama gitu, di tempat di mana karbonat akan dibentuk di shallow marine. Nah, kebetulan juga pada waktu itu si gunung-gunung apinya itu bukan gunung api daratan, tapi gunung api laut. Nah, kita bisa lihat di sini gunung api lautnya itu kalau di warna-warna yang biru keputihan ini adalah laut semuanya. Nah, kalau yang ini bisa lihat ya kawan-kawan ya, yang warna hijau ini itu udah daratan gitu sebagian. Sebagian udah daratan, sehingga kalau di Pulau Jawa ini gunung-gunung apinya sudah jadi gunung daratan. Tapi kalau kita perhatikan kalau di daerah Nusa Tenggara ini masih gunung api bawah laut sampai umur 5 juta tahun yang lalu. Jadi bisa kita pastikan bahwa Flores Barat itu mulai terangkat sesudah 5 juta tahun. Barulah di situ ada daratan, barulah di situ ada gunung-gunung api yang baru sekarang, yang sebagian aktif. Ya misalnya gunung api yang terkenal dari Flores, misalnya Kelimutu misalnya. Atau di Sumbawa yang paling dekat misalnya Gunung Sanghyang Api ada di utara Pulau Komodo. Nah itu gunung-gunung api yang modern sesudah si Nusa Tenggaranya menjadi daratan. Tetapi sampai 5 juta tahun yang lalu mereka masih laut itu. Dan gunung apinya pun masih submarine volcano, ya gunung api bawah laut. Nah inilah peta geologi ya. Peta geologi sudah dipetakan oleh para ahli geologi dari Puslitbang Geologi zaman dulu atau Direktorat Geologi dari tahun 70-an bahkan sudah gitu ya. Kalau kita lihat angka tahunnya ini itu bahkan sampai 1978 itu sudah dipetakan oleh geolog utamanya itu Pak Nana Ratman dan Ahmad Yasin ya waktu itu. Nah inilah peta geologinya gitu. Peta geologi yang akan kita datangi yang saya kotaki merah ini gitu. Ya ini Labuan Bajo, lokasinya kira-kira di sini. Ini Pulau Rinca, ini Pulau Padar, terus ini Pulau-Pulau Taka Makassar dan Pulau Kenawa yang akan kita datangi. Nah kawan-kawan bisa lihat, kalau kita lihat legend di sini nanti ada yang lebih gede skalanya, itu si karbonat itu yang warna biru-biru ini, biru gitu ya. Terus gunung-gunung apinya ada beberapa periode. Ya. Ada periode yang tua, misalnya gunung api yang lebih tua di sini, ada juga gunung api yang lebih muda. Nah ini yang paling muda seperti ini yang Pulau Sanghyang Api di sini, atau ada Gunung Waisano juga di sini, gunung baru juga yang membentuk danau kawah di sini ya. Ya Gunung Waisano atau ada di Flores juga gitu. Nah nanti kita akan lihat juga di sini kita akan datangi yang karbonat. Ini karbonat yang biru tuh biru muda juga karbonat nih semua nih. Ya, Gua Cermin di sini. Terus kita akan datangi ke Luokhima di sini, ke Pulau Serai. Nah itu semua karbonat-karbonat. Nah terus karbonat-karbonat sebagian yang hidup di sini yang living corals ya yang ada di Kenawa. Terus sebagian kita akan datangi yang volkaniknya. Bagaimana kita ini Pulau Padar bisa kita lihat ya antara volkanik dan antara yang biru dan yang merah jadi satu kan. Nah, disitulah terjadi interfingering ya, antara karbonat dan volkanik. Nah, itulah contoh bagaimana kalau misalnya KL85 Eosen karbonat berinterfingering dengan jati barang volkanik. Ya. Kalau dari peta ini kira-kira ya bentang alamnya pun menunjukkan sebenarnya ya bentang alamnya. Kalau karbonat itu rata-rata kita punya rona yang halus, ya yang halus seperti begini nih. Nah ini kan halus nih. Ini sebenarnya karbonat. Ini yang nanti kita akan datangi. Ya ini Pulau Serai ya ini ya.
Ini Pulau Serai. Nah, tapi kalau misalnya batuan-batuan vulkanik itu lebih rigid ya, lebih rugged ya, lebih rugged ininya, itu lebih kasar gitu si ronanya itu. Nah, kita kelihatan juga di citra satelit ini ya. Sudah tadi diterangkan oleh Kang Aris. Nah, ini gambar-gambar yang lebih jelas ya, saya plot lokasi-lokasi singkapannya terhadap apa? Peta geologi. Nah, ini umurnya ya. Nah, jadi kita nanti akan datangi semua nih, mulai dari yang paling tua di sini ya. Ini kita akan kunjungi di Pulau Padar ya. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini ada interfingering nih antara batuan vulkanik yang umurnya tua di sini, Miosen awal ya. Kira-kira itu ekuivalen dengan batu raja ya kalau di ONWJ itu. Ya, vulkanik Miosen bawah dengan batu gamping. Nah, ini batu gamping yang muncul di Pulau Padar. Jadi kalau kita nanti naik ke posisi yang paling tinggi, kita bisa melihat tuh morfologi yang bagus gitu. Oh, mana gunung apinya, mana karbonatnya gitu. Ya. Nah, tergantung nanti kita sampai di sini jam berapa ya. Karena kita pun nginep di sini kan. Gitu. Jadi kawan-kawan kalau masih kuat sih saya sarankan naik sampai ke puncak ya. Sampai ke puncak untuk bisa melihat view yang bagus ya. Untuk melihat mana vulkanik, mana batuan karbonat yang ada di sini. Melihat waktu. Tapi kan kita ditunggu kapal gitu. Jadi saya pikir sampai jam 5 sore pun nggak masalah gitu ya kalau kita bisa naik. Ini aja, atur fisik aja gitu ya. Saya pun sekarang udah lama nggak ke lapangan ya, sudah ya berumur juga jadi nggak terlalu kuat gitu ya. Tapi pelan-pelan aja gitu kita naik ke sini. Nah, di sini kita akan bisa melihat interfingering. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan tuh ya, bahwa ini tuh adalah KL85 gitu kan, yang esen karbonat, sementara ini si Jatibarang Volcanic. Kira-kira begitu ininya, relasinya. Nah, ini gua cermin ada di sini. Gua cermin itu kira-kira kalau kita lihat ada di TML ini, nah ini nih, di batuan karbonatnya yang umurnya Miocene tengah ya. Nah, ini juga batu raja sebenarnya, tapi secara fisik karena dia keras gitu, jadi mirip-mirip dan ada beberapa fracture. Jadi kita bisa bayangkan, oh itu mirip-mirip dengan KL85 gitu. Bisa seperti itu ya ininya, secara fisik ya, secara fisik karbonatnya. Nanti kita akan banyak diskusi di sini ya, karena kita akan cukup banyak waktu lah ya. Dengan pesawat dari kawan-kawan yang naik Garuda kan sekitar jam 2-an sampai waktu Indonesia Tengah sana. Kita bisa di sini sampai jam 4 juga bisa ya, jam 4, setengah 5 ya, karena kan tinggal pulang saja kan ke hotel. Nah, dan ini kan lokasinya juga cukup baik, tapi mudah-mudahan masih terang gitu ya. Kalau terlalu sore kan juga jadi gelap, namanya gua ya. Tapi di luarnya kita bisa diskusikan gitu. Nah, lokasi kedua ada di sini, SS2 ini, yaitu yang lebih muda lagi tuh MPL gitu. Jadi masih kira-kira lebih muda dari Batu Raja ya. Di sini ada perbedaan umur ya, terus juga perbedaan fisik ya, supaya kawan-kawan juga punya sense bagaimana bahwa gamping itu juga bisa berbeda-beda dari umur ke umur gitu. Misalnya antara KL85 dengan Batu Raja dengan Parigi itu lain-lain gitu ya. Umurnya tentu lain, yang satu Eosen, satu Miosen awal, satu Miosen atas misalnya yang Parigi. Itu pun fisiknya lain-lain gitu, penyusunnya. Ada yang kayak koral misalnya seperti Parigi gitu, tapi ada yang kayak misalnya tidak terlalu koral, foram dan koralnya lebih kurang sama seperti Batu Raja, atau yang kayak foram seperti si KL85. Itu sebenarnya mirip-mirip juga di sini. Ya, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan karbonat-karbonat itu. Sampai ke Pulau Sarai di sini ya, Pulau Serai di sini. Nah, nanti besoknya sesudah kita nginep di kapal ya, rest on board ini, kita akan ke Taka Makassar di sini. Yang tadi kita punya beting pasir ya. Beting pasir yang dierosi dari karbonat juga sebenarnya. Ini ada karbonat biru juga kan. Ya, tapi dia erosi karena arusnya cukup deras ke arah sini gitu ya. Nah, sehingga membentuk satu beting atau sandbar ya. Kita bisa lihat-lihat di situ. Kita bisa belajar juga bahwa batu pasir pun sebagian punya provenance yang dari karbonat ya. Karena kalau batuan basement yang menyusun Sundaland itu kan banyak variasinya. Karbonat pun ada gitu. Jadi ada saja tanah akar misalnya yang berasal dari batuan provenance yang karbonatan. Nah, kita bisa belajar dari pasir di situ ya. Bisa belajar pasirnya lah. Jadi ada juga nih sisipan pasir untuk belajar kira-kira kalau ekuivalen ekuivalen tanah akar gimana? Ekuivalen percibulakan bagaimana gitu. Kita bisa belajar dari sini pasirnya. Ya, karena sebagian percibulakan juga itu bisa saja datang dari karbonat. Ya, dari karbonat Batu Raja gitu. Nah, nanti di SS6 ini ya kita bisa melihat living corals-nya gitu. Itu yang sebenarnya ekuivalen dengan Parigi. Ya, karena Parigi kan kaya sekali akan coral ya, karena dia memang dibentuk di daerah tinggian.
Terus secara umur geologi pun saat itu memang sedang kaya akan koral. Nah, kita bisa melihat koral yang lagi hidup tuh seperti apa. Ya kita bisa melihat bentuk-bentuknya ya sesuai kedalaman. Biasanya kalau di kedalaman yang lebih dangkal, bagaimana bentuk koralnya nanti agak ke arah dalam seperti apa. Nah, kawan-kawan kalau misalnya melakukan snorkeling bisa mengamati hal itu. Ya. Nah itu kira-kira dasar geologi dari wilayah nanti yang akan kita kunjungi itu. Jadi kalau kita lihat ini lokasi-lokasi stop site 3 terhadap skala waktu geologi. Jadi yang paling tua itu yang di Pulau Padar ini. Ya yang stop site ya, ini SS3, ini yang Pulau Serai gitu ya. Pulau Serai ada di sini, tapi nanti terulang lagi nanti di sini. Jadi kita sambil naik ya, sambil naik ke ini akan di sini sandar ininya, finisinya, terus kita diantar oleh boat ke pinggir itu, terus kita naik ke sini kan. Nah jadi kita bisa sambil naik pun bisa mengamati gitu ya, batuan vulkanik dan batuan karbonatnya. Tapi di Pulau Serai ini kita bisa melihat si karbonat ini. Nah ini yang ada di Padar nanti. Yang ada di Pulau Padar yaitu si breksi vulkaniknya. Nah lokasi satu batu cermin itu ada di sini sebenarnya. Ini karbonat juga. Karbonat. Nah terus yang membentuk gua ya karena dia mengalami kalsifikasi. Nah itu juga penting juga. Nanti buat KR85 itu, karena KR85 itu kan umurnya Eosen atas kira-kira ya. Nanti di umur Oligosen itu sebenarnya ada laut yang sedang susut gitu di tengah-tengah Oligosen. Jadi mid Oligosen sekitar 30 juta tahun yang lalu itu lautnya itu menyusut. Jadi sebenarnya karbonatnya si siapa KR85 itu pernah expose di atas daratan gitu. Sempat terangkat. Nah, itu di mid Oligosen. Nah, kalau sempat terangkat begitu itu biasanya dan kalau cukup lama itu akan berkembang yang namanya karstifikasi. Ya, karstifikasi itu akan bagus untuk membentuk porositas. Memang sekarang ini kalau yang kita lihat dari KL85 yang sudah ada beberapa sumur itu kebanyakan fracture ya. Fracture porositas gitu, ya. Itu mungkin posisinya karena kurang tinggi gitu. Nah, kalau kita mengerjakan KR85 yang lain yang mendekati tinggian basement, kan ada tuh sebarannya ya. Sebaran KR85 yang mendekati tinggian basement. Nah, itu akan mungkin sekali porositas yang berkembang juga porositas karstifikasi. Jadi ada kemungkinan membentuk gua gitu. Kalau sekarang yang kawan-kawan kerjakan hampir semuanya fracture kan. Tidak heran gitu ya. Karena biasanya kalau karbonat yang Eosen itu dia biasanya kaya akan foram dominated. Nah, itu biasanya fracture porositas. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu kalau dia lokasinya dulu cukup tinggi terus di mid Oligosen keangkat, nah dia bisa mengembangkan karstifikasi. Nah, itu kita bisa lihat contoh analognya di batu cermin di SS1 ini, stop site 1. Nah, jadi kita akan mendiskusikan bagaimana kemungkinan kalau KR85 di tempat lain yang agak ke arah tinggian gitu ya, misalnya tinggian Cilamaya kan ada tinggian Cilamaya misalnya entah ke utara ada tinggian lain, sempat dia ngangkat, nah itu bisa keangkat tuh ke atas daratan dulu di KR85 di mid Oligosen. Nah itu bisa membuka porositas yang berhubungan dengan karstifikasi gitu ya. Nah nanti di SS2 ini yang lebih mudah lagi nih. Nah di sini kita akan dapatkan variasi dari bioklas yang di sini dengan di sini lain gitu. Nah ini untuk memberikan kesan kepada kawan-kawan bahwa karbonat itu karena lautnya itu bisa dari zaman mana aja, laut Eosen, laut Oligomiocene, terus laut Miocene atas, laut Pliocene, itu selalu laut dan selalu karbonat, tapi bioklasnya ganti-ganti nantinya. Nah, nanti kita akan dapatkan itu pada saat membandingkan antara SS1 dan SS2 gitu. Nah, kalau SS5 dan SS6 sebenarnya itu kan kuarter ya. Yang SS5 yang di Taka Makassar kita melihat beting pasirnya, sandbarnya, tapi ini sebenarnya datangnya dari karbonat. Nah, itu untuk analog juga bagaimana kita belajar sandstone dari erosi yang sebelumnya. Seperti tadi Pak A sebutkan di Mahakam tuh begitu juga di Kaltim gitu ya. Di Kaltim pun pasir-pasirnya pun adalah merupakan recycle gitu. Recycle dari pasir-pasir yang sebelumnya, dari batu pasir yang sebelumnya. Makanya kan ketujuh bagus gitu sampai ke Pulau Mahakam itu. Nah, terus kemudian juga yang SS6 kita bisa melihat living corals yang masih hidup. Ya, nanti kita akan lihat snorkeling. Nah, living coral itu kan sebenarnya membentuk terumbu parigi, gitu ya. Nah, makanya di parigi pada saat kalau misalnya ada sumur, terus kita bikin satu petrographic analisis, itu hampir semuanya koral isinya, gitu ya. Kaitan 6 stop site yang akan kita lihat dengan kondisi geologi. Jadi menurut saya walaupun umurnya ini umur Miocene, sementara KR85 itu umurnya Eosen,
tidak masalah ya, karena memang yang namanya proses gitu-gitu adalah selalu berulang, selalu cyclic gitu. Jadi apa yang terjadi di Eosen bisa terjadi di Miocene, bisa juga terjadi yang berikutnya. Ya, jadi kita bisa melakukan analogi lah. Ya, kawan-kawan sedang mempelajari KR85, kita bisa mengambil contoh pelajaran dari area Flores Barat ini. Ya, bahkan termasuk interfingering dia dengan volcanic itu agak jarang ya di tempat lain. Nah, di Pulau Komodo ini kesempatan yang baik. Di samping panoramanya pun bagus gitu ya. Nah, ini saya lewat aja ya karena tadi sudah diterangkan oleh Kang Aris. Ini hanya beberapa foto aja. Ini yang batu cermin itu, ya, batu cermin. Nah, ini masuk ke dalamnya, bentuknya gua. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini batuan volkanik yang bawahnya nih. Nah, itu ya kawan-kawan bisa lihat ya, ini batuan volkanik yang bawahnya. Ya mungkin bekas-bekas lava, ini ada bekas-bekas semacam breaksi vulkanik. Nah, di sini dia ganti dengan batu gamping gitu. Ya. Ini mungkin masih seumur gitu. Ya, jadi pada saat vulkaniknya berhenti, nah karbonat tumbuh gitu. Nah, itu kita bisa melihat juga di batu cermin. Ya, kalau kita menemukan lokasi, kita bisa banyak diskusi nanti di lapangan. Nah, ini di dalam gua ya, kita bisa melihat pelarutan-pelarutannya ya, pelarutan-pelarutan model ini. Nah, ini tentu sangat-sangat penting tuh kalau kita bicara masalah dynamic model ya untuk suatu reservoir. Ini juga sama gitu. Kita bisa melihat juga bagaimana karsifikasi itu sangat selektif ya, bagaimana mengininya gitu, membuat pelarutan-pelarutan misalnya di antara lapisan demi lapisan gitu. Ya, jadi kita bisa melihat nih hubungan antara permeabilitas horizontal dan permeabilitas vertikal seperti apa. Ini kan juga skala reservoir gitu ya, bisa skala reservoir gitu, ya, langsung gitu di tempat. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam reservoir. Nah, ini ke Logima ya, ke Surfside 2. Di sini kita bisa melihat juga pergantian bedding gitu, bedding antara satu karbonat dengan karbonat yang lain. Ya, dan itu wajar ya. Dan ini kita temukan di Batu Raja sebenarnya. Nah, ini beberapa lokasi di dekatnya seperti begini ya. Terus kita juga bisa melihat runtuhan-runtuhannya. Ini semua karbonat. Nah, nanti kita bisa lakukan penyelidikan lebih detail ya di tempat untuk melihat kandungan bioklasnya seperti apa. Karena itu akan berpengaruh terhadap flow-nya ya, flow karakter dari fluida yang dikandung di sini. Nah, terus kita bisa tunjukkan juga ada fosil ya, ada fosil-fosil seperti gini yang menunjukkan bahwa ini diendapkan di wilayah shallow marine ya. Ini kan cangkang-cangkang hewan-hewan laut dangkal di situnya. Ya. Ini pun kita masih menemukan pasiran gitu, jadi ini gamping pasiran. Jadi saat itu campur gitu ya, campur antara batu gamping dengan batu pasir yang di shallow marine. Nah, ini bekas-bekas bioturbasi ya, yang menunjukkan bahwa ini mungkin lingkungannya juga ada di lingkungan laut dangkal dekat dengan pantai juga. Nah, ini sama ya, dan ini cukup bagus gitu si bioturbasinya, bekas bisa kita lihat ada juga cangkang turitelanya kayak gini, shallow marine menunjukkan ya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini di Pulau Serai ya, Pulau Serai. Nah, masih kita melihat batu gamping yang lebih tua tapi dari yang di Lokima tadi. Nah, ini kan di videonya ya. Di videonya kita bisa melihat, nanti kita akan masuk ke salah satu lokasi di sini kalau nggak salah ya. Kita amati lokasi di sini. Baru habis itu kita ke Pulau Padar. Baik, nah kita datangin ke sini, kita bisa melihat lebih detail ya. Kita bisa diskusikan di lapangan karena bisa langsung melihat. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam satu bed lapisan gitu ya. Gitu. Jadi kita lebih enak nanti diskusi di lapangan, banyak masukan-masukan, kita berdiskusi dengan pengalaman kawan-kawan dan langsung melihat rocknya di lapangan gitu. Nah, ini lebih detail lagi. Nah, ini ya, kita masih bisa lihat bekas-bekas bioturbasi yang cukup gede ya. Ini juga ada arahnya berbagai macam arah. Terus ini bekas-bekas cangkang-cangkang kerang-kerangnya ya. Ini Pulau Padar ya. Ini kita lihat tadi, ini adalah vulkaniknya ya. Ini batuan vulkaniknya. Nah, ini batuan karbonatnya gitu. Nah, ini kan satu jemari gitu, satu interfingering gitu. Nah, itu yang kita maksud bahwa yang KR85 pun bisa begini gitu. Jadi tidak heran nanti kalau misalnya kawan-kawan mengerjakan KR85, sebagian juga akan masuk ke Jatibarang gitu. Ya, Jatibarangnya misalnya dia loss, biasa sama fractured, dia sama-sama mengandung hidrokarbon kan. Ya, Jatibarang field yang dikerjakan oleh Pertamina EP juga dia banyak tuh, ada fractured, ada dissolution, ada macam-macam gitu sih itunya tuh. Terus ininya juga ada tuff, ada lava gitu. Nah, ini bisa terbentuk di sini. Ini karbonatnya, ya karbonat yang umur tua yang tadi Miocene awal. Nah, ini baru si vulkaniknya. Nah, ini.
Nah, ini jalan untuk ke sini ya. Nanti kita akan lewat sini. Seperti yang tadi Kang Ari sebutkan, nanti kita pilih satu area yang agak luas untuk penjelasan tentang lokasi dan geologinya. Nah, kita bisa lihat di sini kan beda ronanya ya. Ini adalah volcanic. Volcanic ini semua batuan karbonat. Di sini volcanic lagi. Nah, disitulah jari jemari kanan dalam satu timeline gitu. Nah, gitu. Ini lebih jelas lagi. Ini yang udah yang paling tinggi. Kita bisa melihat ini bekas laharnya ya, atau breksi volcanicnya gitu. Nah, ini yang Taka Makassar, ya Taka Makassar. Kita bisa melihat pasir putih, dan pasir putih ini adalah pasir putih asal dari karbonat ya. Asal dari karbonat yang menunjukkan bahwa ini pasirnya pasti pasir yang kalkarius gitu. Kalau di dalam reservoir ini kalkarius sandstone gitu. Nah, ini masih di sana dangkal ya, jadi kita nggak bisa snorkeling. Kalau snorkeling tadi kata Kang Aris, dia harusnya deras sih, agak ke depannya. Nah, tapi kita bisa melihat living corals-nya gitu. Ini ikan-ikan ya. Nah, living corals, ini seperti brain corals. Nah, inilah yang kemudian koral-koral yang menyusun batu gamping yang kita kenal sebagai batu gamping Parigi di situ. Nah, ini yang di mana? Di Kenawa ya. Ikan-ikannya juga banyak, bagus ya. Nah, ini juga bagus ini ya. Kerangnya, terumbu karangnya ya. Masih ini semua living corals. Dan yang kelak bisa menyusun batu gamping yang kita sebut sebagai coral reef ya. Contohnya yang paling ideal itu adalah Parigi. Apalagi Parigi itu kan tinggi-tinggi ya, membentuk coral reef seperti itu. Nah, kenapa di sana ada vulkanisme dengan batu gamping jadi satu? Tidak heran, karena batu gampingnya karena vulkanik submarine. Jadi ini ABC ini cerita tentang evolusinya gitu ya. Ini gunung apinya, ini semua di bawah laut, ini ada ikan ceritanya ya. Ini bawah laut semua. Nah, ini batu gampingnya gitu. Ini batu gampingnya gitu ya. Jadi bersisip-sisipan gitu. Dan itu semua terjadi ya, di mana ada submarine volcanoes, di situ selalu ada batuan sedimen di Selat Marine yang berasosiasi dengan dia. Mulai dari seluruh Pulau Jawa ya, Sulawesi Tenggara terjadi semua di situ. Ya, jadi satu gitu. Nggak heran. Nah, ini contohnya yang paling ideal ada di Pulau Padar tadi gitu ya. Ada batu gamping yang interfingering dengan batuan volkanik. Nah, ini contoh saya ambilkan di Lombok nih. Di Lombok juga sama gitu ya. Di Lombok tuh ini ada batuan karbonat di sini. Batuan karbonat. Nah, ini batu vulkaniknya ini. Ya. Ke sebelah barat dari Flores. Nah, ini juga sama. Ini batu gampingnya kan ini. Letmelsen Ekas namanya. Formasi Ekas, batu gamping yang kira-kira di sini mirip dengan batu gamping yang nanti kita kunjungi di lokasi kedua. Nah, ini si ininya gitu, si batuan vulkaniknya. Nah, ini juga sama. Ini batuan vulkaniknya muncul bersamaan di satu tempat dengan batuan karbonatnya. Nah, bahkan di gua pun kita bisa lihat nih. Di dalam gua ini kita bisa lihat ini semua vulkanik nih, batuannya agak terang ini. Di batu mungkin lavanya gitu ya. Nah, ini batu gampingnya nih semua. Batu gamping. Jadi ini kalau kita lihat, jadi pasti ini sejaman ini. Kita lihat di sini satu area, nah di sini guanya terbentuk gitu. Ya. Seperti yang tadi kita temukan di batu cermin ya, ada karbonat di atas, terus batuan vulkanik di bawah. Baik, itu materi pertama. Saya langsung dulu aja ya, biar mengejar waktu ya sampai 3:30. Materi kedua, sekarang tentang basic sedimentary karbonat ya. Ini hanya pengantar saja. Tentu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut selama kita di lapangan ya. Ini juga nggak terlalu banyak materinya. Ya, karena kawan-kawan nanti akan banyak melihat karbonat, jadi ini saya buka lagi ya tentang karbonat secara basic. Terus kawan-kawan yang ikut di sini kan juga disiplin ilmunya kan sangat bervariasi gitu ya. Jadi supaya kita paham lebih banyak gitu ya. Nah, karbonat itu penting juga sebagai reservoir ya. Bahkan kalau di dunia itu sampai 65% gitu. 65% dari cadangan. Apalagi kalau kita lihat yang di Timur Tengah itu rata-rata semua karbonat. Di Indonesia pun karbonat. Ya. Ada karbonat. Nah, dan dia pun mulai banyak ya, mulai dari umur Cambrian sampai ke Resen gitu. Makanya yang namanya nggak heran kita temukan karbonat di umur Eosen seperti KR85, tapi ada juga batu raja, ada juga parigi gitu. Nah, kawan-kawan di UNJ itu udah lengkap gitu ya. Bekerja dengan KR85 yang Eosen, terus ada juga yang batu raja, ada juga yang parigi gitu. Ya. Nah, terus karbonat pun gampang terubah. Dalam hal ini misalnya terdolomitisasi, misalnya kayak gitu. Semakin tua dia cenderung terdolomitasi. Tapi kalau misalnya masih di tersier,
antara Eosen sampai ke Miocene tuh masih pure karbonat semuanya. Nah ini di Indonesia nih, di lokasi di Indonesia, karbonat-karbonat baik yang Eosen, Miocene, jadi nggak heran juga ya, yang namanya Eosen karbonat itu sudah banyak juga dikerjakan gitu ya. Walaupun memang lebih banyak yang Miocene ya, yang bulat-bulat ini. Nah tapi kalau di Indonesia reservoir itu 50% reservoir Indonesia itu datangnya dari karbonat. Memang kawan-kawan kebanyakan bermain di selisih klasik ya kalau di ONWJ ya, tapi nanti makin ke sini juga peluang-peluang untuk karbonatnya ada tuh, karena yang dalamnya kan belum terkerjakan semua gitu. Jadi mulai dari sekarang penting juga tuh kawan-kawan memperdalam pengetahuan tentang karbonat sedimentologi gitu ya. Nah, kita mulai gitu dari field trip ini ya, back to basic lagi tentang karbonat. Nah, biasanya problem dengan karbonat reservoir itu kita punya heterogeneous porosities ya. Tidak seperti di batu pasir. Kalau batu pasir lebih gampang diprediksi gitu. Kalau di reservoir batu karbonat lebih rumit ya, karena banyak proses-proses yang berhubungan. Nah, otomatis permeabilitasnya pun sangat kompleks. Nah, juga lingkungan pengendapan karbonat pun kompleks juga gitu, banyak macam-macamnya. Nah, terus habis itu juga ada masalah diagenetic overprint. Ya, diagenetic overprint nggak terlalu besar tuh pengaruhnya di batu pasir ya, atau selisih krestik. Kalau di karbonat kuat sekali gitu. Jadi kita harus melihat karbonat kita itu sesudah dia terendapkan dan jadi batuan, apa efek diagenetik berikutnya yang dialami dia. Gitu. Nah biasanya general properties dari karbonat rocks itu kita bicara litologinya apa dulu, ya apakah dia dolomit, apakah grindstone atau boundstone gitu, ya. Kalau yang saya lihat dari KR85 itu banyaknya mudstone dan packstone ya, waxstone ya, antara mudstone, waxstone, packstone gitu. Jadi, memang wajar karena dia bukan model-model terumbu yang ada reef buildernya gitu, yang bisa membangun terumbu. Jadi wajar gitu. Itu antara mudstone dan packstone gitu yang si KL85. Terus porositiesnya. Porositiesnya bisa primary-nya ada interpartikel, interkristalian, atau secondary. Nah ini secondary-nya yang lebih banyak karena ini yang terakhir berkembang gitu. Ya. Nah terus kita pun harus selalu melihat pengendapan karbonat kita tuh ada di platform yang mana. Nah makanya nanti kita harus ngebangun model tuh. KL85 tuh secara regional tuh ada di platform yang mana gitu. Apakah dia ada di inner shelf, ya, jadi di tempat yang agak dangkal, nanti dia campur dengan pasir gitu, atau outer shelf yang sudah bersih jauh ke tengah gitu. Tapi nanti bioklasnya kurang gitu. Atau dia middle shelf di tengah-tengah, atau dia bahkan deep water gitu. Ya. Nah, itu harus kita lihat gitu. Kalau sekarang kawan-kawan mungkin yang melihat mempelajari lapangan mungkin nggak lihat itu, tapi kawan-kawan explorernya, kawan-kawan geologisnya harus melihat itu gitu. Dia posisi di platform itu ada di mana si KR85 itu. Nah, terus diagenesis. Nah, itu genesis nanti yang akan berpengaruh terhadap final porosities ya. Apakah dia pernah mengalami penenggelaman yang steady, yang terus-menerus, atau pernah ada uplift, atau sekali, atau dua kali, atau multiple, karena nanti akan berperan terhadap masalah karsifikasi. Gitu. Karsifikasi nanti peranannya ke perkembangan porositas. Gitu. Dan sebenarnya major control karbonat itu banyak, batimetri misalnya, itu dipengaruhi. Ya, cahaya matahari, temperatur, sea floor slope, jadi lereng dari dasar laut ya. Terus fluktuasi muka laut, kemudian turbulensi air ya, itu harus jelas juga. Tidak bisa. Nah makanya tadi Pak A sebut jarang karbonat ya di Delta Mahakam, ya pasti jarang Pak A ya, karena di situ too much plastik, terlalu banyak plastik gitu. Dan itu biasanya akan poisoning terhadap karbonat gitu. Nah biasanya pada saat nanti plastiknya sangat sangat kecil, baru karbonat di situ berkembangnya agak jauh gitu. Tapi yang namanya Delta Mahakam itu terus-menerus prograding ke sebelah timur gitu, terlalu banyak pasirnya, makanya karbonatnya nggak berkembang. Itu yang terjadi gitu. Paling nanti berkembangnya di self edge jauh ke arah timur gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya. Nah terus ini juga masalah sirkulasi laut pun penting gitu. Ya, karena nanti akan mengalami disolusi atau precipitation, nanti akan berpengaruh terhadap porositas terakhir. Kalau di disolusi bagus, karena dia menyiapkan porositas. Tapi kalau nanti ada precipitation, pengendapan, jelek lagi. Ya, karena porositas yang sudah terbentuk akan diisi lagi oleh sedimen. Gitu. Terus masalah nutrien, itu penting juga ya. Karena kan sebagian karbonat itu disusun oleh makhluk hidup kan. Karena dia biolitik. Dia biolitik. Jadi dia sebagian disusun oleh koral. Koral kan binatang hidup kan, butuh nutrisi kan. Nah, jadi kita bisa prediksi gitu. Kenapa parigi itu terjadinya hanya di situ aja misalnya. Kita bisa tahu gitu. Nah, kita harus periksa sampai ke paleo oceanografinya.
Nah, terus lingkungan beda-beda gitu. Karbonat yang di daerah tropis dengan di daerah sedang atau di daerah dingin beda-beda. Nah, tapi kalau tersier, kalau kita bicara karbonat tersier, seluruhnya itu wajar. Pasti itu di daerah ekuator semua. Karena pada saat tersier Indonesia sudah di ekuator. Tapi kalau misalnya kawan-kawan yang bekerja dengan Jurassic ya, Jurassic limestone ya, kayak teman-teman di Manusela di Seram itu, oh mereka berbicara dengan Jurassic limestone. Dan itu posisinya bukan di ekuator sekarang, tapi di daerah temperate. Nah, itu lain lagi nanti. Ya. Nah, terus kemudian laut pun nanti ganti-ganti gitu. Ada laut yang kaya akan aragonit, ada laut yang kaya akan kalsit. Nah, nanti ini biasanya waktu zaman koral itu membentuk aragonit. Terus waktu zaman foram dia membentuk kalsit. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti aragonit itu lebih gampang didisolusi, sementara kalsit lebih sulit. Nah, ini makanya kalau karbonat-karbonat yang didominasi oleh kalsit, dia akan bikin porositas yang biasanya bukan disolusi, tapi misalnya fracture atau kalsifikasi gitu. Ya, terus tectonic setting jelas berpengaruh, terus juga komunitas dari biologiknya apa gitu, ya. Komunitas biologik yang sedang terjadi, apakah dia kaya akan koral, kaya akan foram, atau kaya akan alge, itu macam-macam setiap zaman. Ya, nah terus hal yang lain adalah physiographic area di paparan. Apakah dia di dekat dengan self margin, apakah di tengah-tengah, apakah dia di posisi yang dekat dengan daratan atau di slope atau di basin gitu. Karena ini prosesnya lain-lain di sini. Nah, proses-proses ini kemudian akan berpengaruh terhadap pengendapan karbonat. Itulah kompleksnya pengendapan karbonat di situ bedanya ya. Nah, ini yang saya tunjukkan inilah biotanya gitu. Ini biota-biota yang terjadi selama karbonat tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya dia disusun foram, dia mulai ada di tengah-tengah Mesozoik gitu. Jadi kalau kita bekerja dengan gamping-gamping yang umurnya Mesozoik atau Paleozoik, dan itu sudah terjadi di Indonesia Timur, itu mungkin penyusunnya bukan foram gitu ya. Ya, tapi dia penyusunnya adalah yang ada di sini, hidup di situ gitu. Nah, tapi kalau misalnya di tersier, macam banyak ada kokolit, ada foram juga di sini, ada koralin algae, ada koral gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Jadi ini berpengaruh terhadap setiap zaman beda-beda gitu. Ya, setiap zaman beda-beda. Dan ini pun kecenderungannya lain-lain gitu. Ada yang membentuk build up, ada yang tidak gitu. Jadi sangat-sangat dipengaruhi oleh pola pengendapan dia atau pola bioklas dia. Nah, ini juga sama nih, ada yang biasa membentuk reef ya. Misalnya apa? Misalnya koral, stromaporoid, red algae, stromatolith, dia yang membentuk reef kayak gini. Ya, ada juga yang bentuknya hanya gundukan-gundukan saja gitu. Gundukan-gundukan. Nah, itu biasanya ada bryozoa, ada sponges, porifera gitu ya. Ada crinoid. Nah, ada juga yang tidak membentuk gundukan, hanya mud mound aja gitu. Misalnya microbial mats kayak gitu. Ya, itu. Nah, itu harus kita cek satu-satu tuh. Dan itu biasanya kita bisa lihat di petografi. Ya, jadi penting melakukan analisis petografi kalau kita bekerja dengan karbonat. Nah, ini bagaimana si karbonat itu bisa terbentuk di platform dengan data. Ada yang di tengah-tengah, ada juga dengan yang di margin yang dekat dengan slope. Itu beda-beda gitu. Karena energinya pun lain-lain gitu. Jadi kita bisa melihat ada karbonat yang di daerah terlindung, itu low energy, ada daerah yang misalnya daerah yang margin tentu kuat energinya, akan bersih karbonatnya, ada juga yang di daerah slope yang merupakan redeposit karbonat. Nah, itu akan lain-lain posisinya. Nah, itu kita harus cek sampai ke sana sebenarnya. Tapi kalau saya lihat KR85 masih di sini semua posisinya. Ya, di sini semua. Nah, nanti begitupun yang di Flores pun di sini gitu, ya. Karena tadi kita lihat di paleogeografinya masih di shallow marine ya, belum di deep marine. Kalau di deep marine ini. Jadi di sini ada yang namanya calciturbidite. Jadi ada turbidit tapi dia isinya karbonat semua. Nah, ini ya. Sama bentuk-bentuknya, jadi kita harus menentukan gitu, menentukan sebenarnya di mana dia posisi karbonat kita berkembang ya. Apakah di model satu rem, jadi rem itu dia platform yang terus turun, atau dia platformnya ada rim itu dia ada penghalangnya kayak gini, itu rim di sininya. Nah, itu kita harus lihat juga gitu, karena beda nanti lingkungan energinya. Karbonat yang diendapkan di sini dengan karbonat yang diendapkan di sini akan beda gitu. Nah, itu sebenarnya harus kita pelajari juga buat si KL85 itu ada di posisi mana di dalam paparan. Ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat gitu ya, bagaimana pola tubuh sedimentasinya. Tentu ini penting pada saat kita membuat model geologi gitu. Terus mikrofasisnya apa yang berkembang di sini? Mikrofasis yang tadi itu, yang si bioklasnya apa saja, itu beda-beda. Kalau kita punya platform yang begini, di platform yang ada di lingkungan yang terlindung kayak gini,
ya, atau di wilayah edge-nya ya, atau wilayah yang terbuka di slope, bahkan sampai ke laut dalamnya gitu. Itu beda-beda gitu. Kawan-kawan bisa melihat ini isi-isinya apa saja gitu. Nah, nanti kita akan lihat si KL85 itu tidak akan mewakili seluruhnya gitu. Tapi kita harus tahu KL85 itu bagian yang mana. Apakah bagian ininya, atau ininya gitu. Nah, itu bisa dipelajari dengan studi-studi yang regional maupun yang detail dengan melibatkan seismik, petrografi, petrofisik, ya, macam-macam. Jadi kita bisa dudukan, oh dia di sini misalnya posisinya. Kalau dia di sini berarti, nah tubuh-tubuhnya akan seperti begini. Jadi ini akan menolong untuk membuat model geologi. Nah nanti isinya akan ini saja gitu. Nah kalau kita tahu isinya, foram, grindstone, kita bisa prediksikan bagaimana dia mengembangkan model porositasnya. Ini sama juga ya, model yang tadi sama karena berasal dari penulis yang sama dari James Wilson ya, sama saja ini isinya, tapi menunjukkan kepada kita bahwa karbonat itu bisa di mana-mana gitu. Nah, si KL85 di mana? Mungkin KL85 yang ini. Tapi mungkin KL85 bukan rim. Kalau ini kan rim kan, ini rim platform kan. Ya karena di sini ada penghalangnya gitu, ada marginnya. Mungkin KL85 kalau terbuka terus ke selatan dia model gini gitu. Rem. Nah, itu akan beda gitu. Si rejim energinya ya. Nah, harus sampai ke sana soal pembelajarannya. Ini juga sama gitu. Ya, sama pelajarannya, model-modelnya. Begitu juga nanti fases komponennya lain-lain di sini. Bergantung ada di sini ya. Karena itu bergantung ke depositional environment dia, ke lingkungan energi, terus ke biota yang hidup. Karena biota yang hidup di sini dengan di sini lain gitu. Nah, nanti dia akhirnya menyusun apa gitu. Ya si KL85 dan kawan-kawannya itu apakah akan sama di satu belt yang sama? Ya kalau memang mereka di satu belt yang sama akan mirip semua KL85. Jadi KL85 bisa jadi pilot project gitu. Tapi kalau misalnya yang satu enggak, nah itu kita harus bisa antisipasi dari awal. Misalnya gini, oh yang KL85 sih ini gitu. Tapi misalnya kita punya struktur yang lain yang ekuivalen KL85, tapi kayaknya di sini nih posisinya. Nah, kita bisa antisipasi dari awal gitu. Oh ini akan lain. Ya, dari segi reservoir nantinya akan begitu. Nah, ini juga sama ya, dalam bentuk 3D-nya saja. Ada yang model rim kayak gini, ya ada penghalangnya di sini atau dia reef. Nah, ini ada reef tumbuh di sini berry reef kan ya. Nah, atau di sini reef mound-nya gitu. Nah, jadi yang KR85 tuh ada di mana posisinya? Apakah model yang beginian atau nanti kawannya juga sama? Kalau kawannya sama semua berarti emang satu jalur gitu. Itu dulunya di daerah Legun misalnya, ya. Di daerah Legun, oh berarti dia model geologinya akan mirip. Tapi kalau misalnya teman-temannya ada yang begini, satu di sini, nah ini udah lain dengan ini. Ini dengan ini sudah lain gitu. Model geologinya, termasuk juga model statik dan dinamiknya itu sudah lain. Ya, karena di posisi geologi yang berbeda tadinya. Baik, ini geometri reef aja, ada yang disebut karbonat platform yang tadi itu, ada yang mound, gundukan yang lemah, tapi reefnya ini yang membentuk tinggian, kayak mound itu contohnya si siapa, Batu Raja ya, banyaknya ya. Kalau reef dia Parigi gitu. Nah, nanti karbonat platform itu model-model yang si Eosen karbonat. Ya, gitu. Itu sudah terwakili semua gitu ya. Misalnya kayak 85 itu dari sini, mound itu model-model Batu Raja, sementara Parigi model yang reef kayak gitu. Nah, ini pun bisa macam-macam ya. Nah, seperti yang tadi misalnya kawan-kawan kan sudah menggambarkan model gini kan. Ini salah satunya misalnya KR85 ada di sini gitu. KR85 di sini. Nah, kawan-kawannya itu dia yang mana gitu? Apakah yang ini? Yang belum tereksplor itu atau di sini jangan-jangan gitu. Apakah mereka satu kompleks gitu. Nah, itu kita harus tergambarkan. Jadi ini menaksir bagaimana posisi suatu struktur karbonat itu di atas platform. Karena karbonat itu kan selalu terbentuk di platform kan. Tapi di platform yang apa? Apakah di platform yang ada rimnya kayak gini? Berarti ini kan terlindung kan. Nah, ini berarti lingkungan energinya akan lain gitu, akan bikin soul, akan bikin mound, ya. Atau dia reef di daerah yang sangat apa? Energinya tinggi karena ini merupakan self margin gitu. Berry reef. Nah, di sini biasanya akan keras. Nah, beda lagi karbonatnya gitu, ya. Seperti kita mengerjakan kalau di Jawa Timur, karbonat-karbonat yang di daerahnya apa? West Madura ya, West Madura offshore, WMO ya, PHWMO tuh model-model begini semua gitu. Tapi kalau misalnya model-model pangkahnya ujung pangkah yang dulu HES ya. Kalau sekarang tuh apa ini ya, gas itu ya. Nah, itu pangkah yang di sini. Tapi kalau Banyu Urip yang mana? Banyu Urip yang ada di sini gitu. Nah, itu kan beda-beda. Nah, ini Banyu Urip model-model kayak gini. Itu kan lain-lain gitu jadinya ya. Begitupun kalau kita mengerjakan KR85.
Ya, bisa saja mereka satu belt semua, artinya K85 yang sekarang bisa jadi pilot project buat yang lain, atau misalnya beda yang lagi. Nah, itu yang harus diantisipasi. Ini juga sama nih, ya. Nah, model-model gini kan, jangan-jangan ini mungkin si KL85, terus ini kawan-kawannya yang belum dikerjakan gitu. Oh, berarti emang benar gitu. Jadi satu area. Jadi yang studi dilakukan KL85 bisa menjadi pilot project untuk semua yang lain, baik statik maupun dinamiknya gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi misalnya kalau ini ada yang satu yang lain di sini, atau yang begini, atau bahkan yang ini gitu. Nah, itu sudah lain lagi. Nah, jadi kita harus melihat secara regional juga gitu, menempatkan si KR85 itu di posisi platform kita di posisi yang mana. Ya. Nah, ini juga sama ya, jadi macam-macam gitu ya. Bisa ada lokasi di sini, bisa di di daerah tinggian lokal seperti begini, bisa di tempat ini atau bisa di self margin atau jangan-jangan merupakan pinnacle gitu. Pinnacle yang satu gitu. Ya. Karena belum tentu si KR85 ini bisa jadi objektif yang jadi pilot project buat yang lain. Kecuali memang seluruhnya adalah series ini gitu. Ya, kan masih banyak tuh struktur-struktur KR85 yang belum dikerjakan gitu ya. Kalau ini semua merupakan bagian dari sini, ya berarti memang bisa dijadikan pilot project si KR85 ini. Tapi misalnya ada satu bagian yang ini, nah kita harus melihat lagi. Pasti akan beda regimenya gitu. Regim energi, biotanya akan lain, terus sand body-nya seperti sedimentary bodies-nya akan seperti apa, itu akan lain-lain. Ya, nah ini kalau kita melakukan secara sequence stratigraphy gitu ya, karena sebenarnya karbonat itu tidak lepas dari pada saat dia transgresi gitu. Jadi pada saat transgresi kita bisa melihat gitu. Nah itu untuk melihat posisi stratal pattern dia gitu. Jadi pada saat si karbonat kita tuh biasanya kan eosen ya. Eosen itu kan kalau kita lihat fluktuasi muka laut lagi naik gitu, lagi transgresi. Berarti dia karbonat yang model begini gitu misalnya. Jadi karbonat yang makin zaman makin ke arah darat gitu ya. Karena si daratannya sedang tenggelam oleh laut yang naik transgresi kan. Nah, itulah mungkin yang merupakan karbonat eosen. Tapi pada saat dia masuk ke batu raja, si fluktuasi muka lautnya agak gradasi misalnya. Terus tinggi. Nah, berarti dia tidak akan punya model karbonat yang makin ke arah darat, makin muda umurnya. Tapi karbonat yang steady di tempatnya. Nah, itu ciri karbonat-karbonat yang dari high stand misalnya ya. Pada saat lautnya lagi tinggi, nah dia tumbuh di situ. Nah, parigi juga sama, mungkin seperti itu. Contoh parigi. Makanya parigi bisa jadi tinggi gitu kan si ininya karbonatnya. Jadi penting juga kita menerapkan prinsip sequence stratigraphy terhadap pengendapan karbonat KL85 ya. Mungkin kawan-kawan nggak tahu udah melakukan atau belum ya hal itu. Baik, nah ini lebih ke basic lagi. Bagaimana perbedaan antara yang disebut mudstone, waxstone. Nah ini kebanyakan karbonat KL tuh di sini antara mudstone dan waxstone. Dan dia memang penyusunnya memang kebanyakan mud matrixnya ya. Nah biasanya ini adalah forum-forum, baik forum besar maupun forum kecil di sini. Nah, kalau udah makin banyak, packstone. Nah, kalau seluruhnya kebanyakan penyusunnya adalah grain ya akan jadi grainstone. Tapi ini biasanya bonestone itu ada yang coral reef. Ini yang contoh parigi kayak gini. Parigi ada di sini, tapi kalau misalnya selama Batu Raja dan KR85 itu ada di sini posisi. Tidak pernah seperti ini, hanya ada di sini. Nah, nanti akan lain ini pola pembentukan porositasnya gitu. Nah, kalau ini karbonat yang berhubungan dengan reef semua gitu, akan begini modelnya. Dan ini rata-rata coral ya akan tumbuh di sini gitu, di reef deposit. Ya, tapi kalau saya lihat K85 itu bukan model reef builder, tapi dia model platform atau dia mount yang very very low relief gitu. Jadi kemarin waktu diskusi nggak heran dia di peta strukturnya nggak membentuk suatu klosur yang jelas, ya karena dia bukan reef builder gitu ya. Nah itu model geologinya akan begitu memang. Jadi klosur itu seolah-olah ngebuka gitu, tidak firm membentuk suatu building atau builder gitu, reef builder. Nah ini aneka porositas yang bisa terbentuk macam-macam gitu, ya macam-macam terbentuk dan prosesnya pun lain-lain gitu. Ini yang biru ini ceritanya porositas gitu. Nah saya udah cek juga tuh beberapa foto petrografi dari KL85 nanti saya jelaskan di materi yang ketiga. Nah kalau ini saya ambil contoh dari Salawati ya, Kasimwalio. Nah itu Kasimwalio itu didominasi oleh koral. Nah ini semua koral nih. Nah ini ciri khas koral kayak gini. Ini koral. Nah ini koral kelihatannya ini koral semua nih. Nah kalau ini yang bukan ini packstone ya ini packstone juga ini packstone kelihatan ya. Nah kayak gini. Ini koral juga di sininya. Nah ini yang Banyu Urip nih. Nah ini Banyu Urip udah semuanya koral di sini. Jadi dia gede kan kalau koral itu kan dia tumbuh
tumbuh gede gitu, tumbuh jadi besar. Kita bisa lihat kalau waktu snorkeling besok gitu ya, kalau kawan-kawan snorkeling, oh itu gede. Kalau kita bandingkan dengan forum atau ya forum kecil-kecil, walaupun kita sebut sebagai forum besar, tetap kecil gitu dibandingkan dengan koral. Ya, nah ini semua masuk ke sininya gitu. Nah ada juga yang enhanced fracture, kayak gini kan solution enhanced fracture. Nah itu ciri-ciri khas fracture ya panjang-panjang kayak gini. Ya juga sama enhanced, jadi fracture yang kemudian di-enhance oleh dissolution. Nah kayak 85 kan model kayak gini banyak ya. Ya, karena memang dia didominasi oleh batuan bioklas forum. Jadi batuannya itu batuan mudstone, batuan yang ini ya. Nah, batuan yang ini, tapi dia kemudian fractured. Nah, berarti kalau fractured kita harus mencari daerah yang tektoniknya kuat. Nah, kemudian hal yang lain yang penting adalah kalau di karbonat itu diagenetik, masalah diagenetik. Ya, karena diagenetik itu adalah proses yang berikutnya nih. Karbonat kan tidak diam habis itu. Nah, kalau dia keangkat kayak gini, nah akan banyak yang terjadi di sini. Bisa dolomitization, bisa dedolomitization, bisa dissolution. Dan ini kemudian yang membentuk banyak porositas terakhir. Nah, termasuk batu cermin kayak gini ya. Ini batu cermin di sini posisinya misalnya. Dia sudah keangkat, jadi kita sudah bisa melihat ada porositasnya. Mungkin itu bukan porositas purba gitu, bukan ancient porositas yang berkembang pada saat Mioplio gitu. Kan tadi umurnya Miocene tengah ya. Mungkin pada saat Miocene atas belum tentu Miocene atas, bisa aja itu present karstification. Ya, karena dia pada saat itu udah keangkat gitu. Tergantung si batu cermin itu keangkatnya dari kapan. Kalau dari Pliocene, jadi artinya dia sudah dari Pliocene mengangkat model kayak gini gitu. Nah ini bisa ngebentuk porositas. Nah porositasnya kayak gini nih. Nah ini contoh butir batuan kan ini porositas di sini. Nah ini ada overgrowth lagi di sini. Nah atau dia kalau di daerah yang masih transisi itu sering mengalami dolomitisasi di sini ya. Nah jadi ruang-ruang porinya diisi oleh dolomit. Ini dolomit semua nih yang putih-putih ceritanya. Tapi ini bisa lagi kemudian didisolusi. Ya, karena biasanya kalau dolomitnya lumayan banyak, misalnya 90%, dia akan brittle. Nah, begitu brittle, dia gampang didisolusi. Akhirnya dia akan mengalami de-dolomitization. Jadi dihilangkan dolomitnya. Bagus banget porositasnya di sininya kan jadinya. Gitu. Nah, ini proses karbonat yang biasa terjadi. Ya. Dan itu yang mengkomplekskan reservoir karbonat. Kalau di silicic plastik kan jarang. Kita memasalahkan masalah diagenesis gitu. Nah, ini juga sama nih di sini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini udah keangkat jauh, tinggi. Bayangkan ini adalah batu cermin gitu. Batu cermin begini, kena air meteorik, hujan, dan lain-lain, dah bikinlah dia dissolution. Nah, makanya di sini disebut sebagai karsting. Nah, ini gua-gua nih kayak gini. Nah, itu terbentuk di situnya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya di daerah transisi akan terjadi lagi dolomitisasi seperti begitu. Jadi, sebenarnya yang namanya diagenesis itu ada yang sifatnya positif dan negatif gitu. Misalnya di sini, pada saat pengendapan bagus nih porositasnya. Kawan-kawan bisa melihat ini porositas yang biru ya. Mesti bagus. Di sini kompaksi, ketutup, tinggal sedikit nih porositasnya. Habis itu dia tenggelam, wah terjadi recrystallization, terjadi sementasi. Hilang semua porositasnya, ketutup. Tapi kemudian kena fracturing. Nah, ini terbentuk lagi fracturing kan. Ada porositas yang gede. Nah, itulah KL85 gitu. Karena kan KL85 udah tua kan. Jadi mungkin dia sempat mengalami yang begini nih. Mengalami cementation. Jadi kita bisa bayangkan bahwa KR85 itu perjalanannya selama 35 juta tahun, mulai dari sini, ke sini, dan terakhir ke sini. Gitu ya. Tapi suatu waktu ini bisa lagi ketutup semen. Nah, akibatnya apa? Akan loss lagi porositasnya. Itulah permainan diagenesis. Dan itu yang harus kita lihat di setiap reservoir karbonat. Nah, jadi yang paling penting untuk mengontrol sequence karbonat itu adalah pertama depositional fabric kita apa gitu. Litofasisnya apa, terus mineral dissolution-nya apa, bagaimana terbentuknya secondary porosities, terus apa yang diendapkan mineralnya. Karena mineral yang diendapkan itu bisa lagi menutup ruang pori gitu. Nah, terus sempat mengalami kalsifikasi enggak? Nah, itu harus kita masalahkan. Kalau saya lihat KR85 sempat ada waktu buat mengalami kalsifikasi, yaitu di mid oligocene. Nah, itu harus kita cek semua satu-satu. Ada nggak gitu? Kalau kita punya satu sumur yang lengkap, sampai ke situ kita bisa cek tuh. Ada nggak di mid oligocene sempat mengalami pengangkatan gitu? Itu bisa dicek. Nah, terus masalah compaction dan fracturing. Nah, kalau fracturing tentu kita tahu ya, fracturing itu karena tektonik. Jadi kalau misalnya kita yakin bahwa KR85 hanya bisa membentuk porositas dengan cara fracturing, nah artinya eksplorasi kita akan diarahkan ke daerah yang deformasinya kuat, supaya terbentuk ruang porositas. Nah, ini karbonat conclusion, itu hanya itu saja ya, kira-kira ini juga karbonat konklusinya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di lapangan. Baik, saya lanjut ke materi yang ketiga ya. Langsung dulu untuk bicara KL85 ya.
Baik. Ini ocean karbonat ya. Ini fotografi yang saya dapatkan dari Kang Asep nih. Kita bisa melihat di sini. Nah, ini porositas yang berhubungan dengan fractured gitu. Fractured ada panjang kayak gini. Ini biasanya kalau dalam petrographic analysis kita kasih blue dye, epoxy ya. Jadi untuk menunjukkan di mana pori-porinya gitu. Nah, itu pori-porinya itu yang biru ini. Nah, tapi kita juga bisa melihat gitu. Ini di sekeliling cangkang ini itu ada porositas juga gitu. Berarti di sini moldic porositas. Nah, ini sudah mulai berkembang gitu. Nah, ini di sini ada foram besar. Nah, ini sisanya adalah foram-foram kecil. Ini ada numulites ya. Numulites itu ciri eosen karbonat gitu. Sangat khas. Di sini pun kita bisa melihat nih. Nah, ini porositas fractured ada di sini. Ini juga fracture rate ada. Jadi cukup banyak gitu fractured-nya ada di sini. Nah, ini fractured yang gede lah, cukup gede di sininya ya. Nah, referensinya tentu banyak ya. Antaranya ini pernah dipublikasi juga oleh Avel ya, Avel dan kawan-kawan. Avel tuh dari dia mahasiswa udah sering diskusi juga sama saya tuh ya, waktu dia masih mahasiswa di Undip ya. Jadi cukup kreatif lah anaknya. Itu juga yang kemudian mengembangkan pretalang akar atau eosen ya. Terus saya dapatkan juga ini dari dokumen kawan-kawan yang secara internal pentingnya tentang ini tentang apa pretaf ya, pretaf formation yang dalam hal ini adalah karbonat gitu. Dan ini bisa jadi target baru lah ya, target baru yang penting sesudah ONWJ ini dikerjakan puluhan tahun ya. Nah, sekarang ketemu target baru gitu. Jadi wajar sekali lah kawan-kawan kemudian melakukan suatu studi yang baru yang lebih komprehensif, termasuk melakukan analogi lapangan ya, yang akan kita lakukan minggu depan. Dengan diskusinya mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kawan-kawan lah ya, dengan ada fresh look atau pikiran dari pihak lain gitu. Nah, secara umum sebenarnya karbonat eosen itu bukan hal yang aneh ya. Ini stratigrafi dari Peter Land. Peter Land itu salah satu ahli stratigrafi yang banyak mempelajari geologi Jawa ya, dan dia sudah bikin stratigrafi Jawa. Nah, ini eosen nih, kan ini umur eosen, late eosen. Inilah KN85 gitu. Ya. Di sini disebut sebagai Pelatispira transgression. Jadi memang dia didominan oleh foram besar. Pelatispira itu salah satu foram besar. Nah, jadi ada di sini muncul. Ya, muncul di sini terus berhubungan dengan ada pasirnya di sini, ada Bayah, Gunung Walat Sensun tapi jauh di selatan. Nah, bisa saja di wilayah itu pun ada, terus ada dengan shale di sini. Ya, terus nah ini karbonat batu raja kira-kira di sini. Ya, karbonat batu raja. Nah, ini parigi ada di sini kira-kira gitu, ya. Nah, kita akan bahas yang ini gitu. Di tempat-tempat lain ada yang sudah tersingkap, terus yang dikerjakan di sumur pun ada, termasuk kawan-kawan sekarang mengerjakan KR85. Nah, sebenarnya tidak lepas dari Cenozoic evolution dari karbonat di Indonesia gitu. Ini Moira Wilson yang banyak mempelajari karbonat di Indonesia. Tapi waktu itu kan belum ketahuan gitu bahwa di Jawa Barat ONWJ itu ada karbonat eosen. Makanya di sini di umur eosen di sini masih digambarkan hijau. Hijau itu adalah land area gitu. Ya, kawan-kawan bisa melihat sampai ke sininya. Nah, ini perkembangan baru di sini jadi laut gitu. Ya. Tapi kalau kawan-kawan lihat ini masih didominasi oleh foram. Yang warna merah ini dominasi foram. Nah, hampir semua foram. Ada baru koral sedikit tumbuh di sini. Nah, baru di sini koral mulai banyak nih di early Miocene. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada pergantian bioklas, ada pergantian bioplastik, ya. Nah, kawan-kawan bisa melihat ya ini mulai banyak si koralnya, juga mulai banyak, ya. Nah, ini yang kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Nah, kita akan konsentrasi di Eosen sini, karena KR85 kan umurnya adalah Eosen gitu. Nah, saat itu lagi didominasi oleh foram dominated karbonat. Nah, ini, ya. Late Eosen paleogeografi yang seumur. Nah, di sini digambarkan masih daratan kan, karena emang belum ada waktu itu dari sampai tahun 2006 ini kan penemuannya kira-kira di 2015 ya, ada karbonat umur late Eosen gitu di Jawa Barat. Sebelumnya yang paling tua karbonat itu adalah batu raja dianggapnya gitu ya, atau basement yang sudah metamorf karbonatnya itu lain lagi. Ini karbonatnya masih bagus, masih sedimentary gitu. Nah, publikasi yang lain pun sama, yang dari penulis lain ini dari Robert Hall ya, salah satu ahli tektonik yang banyak mempelajari Southeast Asia termasuk Indonesia. Di umur 40, late Eocene, ini masih daratan semua. Sementara di sini selomerin, jadi karbonat itu ada di sini gitu. Nah, ada di sini kan karbonatnya. Di sini nggak ada gitu. Karena memang belum terpublikasi bahwa di sini ada karbonat yang Eocene, jadi wajar kalau ditarik ini sebagai daratan. Begitu di publikasi Pak Sudarmono, dulu Pak Sudarmono juga bekerja di ONWJ dulu, jadi masih waktu zaman ARI ya, Atlantic Richfield. Nah, digambarkan di sini gitu. Ini masih daratan dengan ada reef gitu ya, ada reef basin. Bahkan di sini berkembang reef basin
yang sekarang kita kenal sebagai jati barang atau yang talang akar gitu, tapi masih daratan gitu. Si karbonatnya masih di selatan jauh, shallow marine-nya gitu. Jadi belum berkembang saat itu. Nah, tetapi kemudian kawan-kawan menemukan gitu ya, ini publikasi dari Avel dan kawan-kawan yang di IPA proceeding ya, untuk melaporkan waktu pertama kalinya ada karbonat eosen. Nah, ini KL kan ini di sini. Ya di South Arjuna Basin. Ini KL di sini, ditemukan juga di sini, ada di sini juga, ada di sini, ada di sini gitu. Karena beberapa sumur menemukan itu karbonat eosen gitu, ya. Dan juga ada juga tuf. Nah, ya, tufnya itu menunjukkan bahwa jangan-jangan ada jari jemari, ada interfingering antara karbonat dengan tuf gitu, ya. Nah, ini beberapa sumur yang sudah jelas menunjukkan, oh memang sudah ketemu di sini. Ini karbonat semua. Ini karbonat. Nah, ini di sini pun kelihatan fracture-nya gitu. Ya. Nah, terus ada juga di sini dolomitic sandstone ada di sini beberapa. Yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak pure karbonat, berarti dia di posisi yang sebenarnya marginal marine. Ya, di posisi yang dekat juga dengan daratan gitu. Ya, ada juga yang seluruhnya mudstone. Mudstone semua karbonat. Nah, baru kita mengalami fracture. Seperti yang tadi ini fracture-nya contohnya yang di core ya. Di core. Nanti kalau di log image lebih jelas lagi gitu. Jadi udah jelas memang bahwa dan ini sudah di dating red eosen, dia dituduki ada marine sedimentation. Jadi tidak daratan gitu. Ada laut masuk ke situ. Ya dibuktikan dengan ditemukan karbonat. Ya. Ini kan shallow marine, paling nggak sampai kedalaman 200 meter maksimal gitu, ada gitu. Jadi bukan daratan di red eosen di daerah Jawa Barat itu. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ditemukan juga di daerah beberapa well yang lain, semua ada juga pasirnya di situ yang menunjukkan lagi-lagi dia memang di daerah marginal marine, tapi dia dominan ke arah shallow marine-nya gitu. Nah, ini yang tadi ya, yang saya tunjukkan, termasuk ini juga sama gitu, ya. Fractured ini, hanya fractured yang kemudian diisi oleh kalsit gitu kan. Jadi kalau pada saat di petrografi dia tidak menunjukkan porositas, jadi dia sudah fill porositas yang ada, dia kemudian diisi lagi. Nah, itu yang menunjukkan efek diagenesis yang tadi. Apakah dia dissolution atau precipitation? Nah, di sini precipitation. Ya, karena dia di sini menutup ruang pori. Kalau di sini kebuka, ini kebuka, di sini kebuka. Nah, ini yang biru-biru juga kan, kebuka. Nah, di sini dissolution, tapi di sini yang terjadi adalah precipitation. Bagaimana membedakannya? Biasanya ini ada di lingkungan yang high energy, ini yang lebih low energy, gitu ya. Kita bisa lihat di sini matriknya pun lebih banyak ya. Di sini matriknya lebih banyak, di sini matriknya hampir nggak ada nih, hampir semuanya dia forum-forum kecil dan ini forum besarnya gitu. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita datingnya gitu. Jadi kawan-kawan Pertamina PHE dari zaman dulu termasuk juga PEP di sebelah selatannya di onshore-nya juga melakukan dating dan ini yang langsung menunjukkan kepada kita bahwa inilah KL gitu, marine sedimentation. Dan ini umurnya segini, umurnya kira-kira sekitar 40 sampai 35 ya. 40 sampai 35. Dan menariknya dia satu zaman dengan vulkanisme Jatibarang yang ketiga. Kalau ini juga kita belum kalau kita disebutnya semua Jatibarang gitu ya. Jatibarang di sini disebutkan ada 3 periode volkanik gitu ya. Ada yang di sekitar di 60, ada yang di sekitar 50, ada yang di sekitar 40 sampai 35. Nah, ini kebetulan satu zaman dengan KL. Nah, itu yang tadi saya sebutkan bahwa ada kemungkinan interfingering di situ. Nah, itu yang bisa kita lihat di Pulau Padar nanti, ya. Nah, di Pulau Padar jelas banget ini. Ada vulkanik yang umurnya Miosen awal ya. Kalau di Pulau Padar ya, terus dengan karbonat Miosen awal. Kalau di sini sama-sama Eosen. Ada vulkanismenya si Jatibarang, ada vulkanismenya ada karbonatnya KL gitu. Nah, suatu waktu nanti interfingering ini. Kalau kawan-kawan sekarang mengerjakan KL baru pure KL saja karbonat. Tapi suatu waktu jangan heran kalau misalnya mereka kemudian interfingering dengan karbonat. Nah, kawan-kawan bisa pelajari hal itu nanti pada saat mengunjungi Pulau Padar, stop site keempat. Ya, nah sebenarnya kalau sekarang digambarkan si Jatibarangnya di sini gitu. Nah, ini membuka kemungkinan mereka satu zaman, tidak di atasnya gitu. Satu zaman bisa gitu. Tapi kalau misalnya si riftingnya yang tutupi talang akar, nah itu memang nutup dia. Nah, jadi tidak heran kenapa gas yang ada di sini pun datangnya dari talang akar, atau gas atau petroleum yang dari sini datangnya dari sosrok ini gitu. Tapi kalau dengan Jatibarang, itu bisa satu zaman. Nah, kayak gini misalnya, itu bisa satu zaman, ya modelnya. Nah, ini dari Ron Noble ya, yang dulu kerja di Arco juga di ONMDJ. Nah, kalau dulu kan kita hanya mengenal Batu Raja dan Parigi kan. Sekarang ada ini,
Ini kayak 85 nih yang umurnya eosen, dan ini bisa sejaman dengan Jatibarang atau Vanuatu kalau ke arah Sunda, Sunda Basin. Jadi bisa diisi lakustrin minyak lakustrin dari lakustrinnya Vanuatu, atau diisi dari sini, dari gas. Ini akan gas gitu. Jadi dia ada grabennya tanah akar yang on lap terhadap batuan yang lebih tua. Itu si KL85 ini. Nah, ini modelnya ya, kayak gini. Jadi ini yang KL-KL yang ada di horse block gitu ya. Ini yang semuanya KL85. Bisa diisi dari Jatibarang di sini, atau Vanuatu, bisa juga dari yang ditutupi oleh endapan delta yang tanah akar. Nah, bisa on-lap langsung. Kalau ini udah matang kan tinggal ngisi aja ke sini gitu. Itu bagaimana petroleum ininya gitu, chargingnya. Nah, ini kalau oleh kawan-kawan digambarkan, ini sebenarnya penggambaran yang lebih baik gitu ya dari Pak Sugeng ini. Karena yang namanya KR85 itu saya pikir itu bukan reef builder. Ya, tapi dia platform. Nah, ini kan gambaran platformnya lebih bagus gitu, lebih jelas gitu. Kayak model kayak gini. Nah, kayak gini. Ya. Nah, suatu waktu bisa saja nanti dia overlap dengan Jatibarang gitu. Jatibarang volkanik yang ada di sini. Karena Jatibarang pun tadi kita bisa lihat datingnya ada yang masuk ke umur KL satu zaman. Nah, itu interfingering. Nah, itu yang kita temukan nanti di Pulau Padar. Nah, kalau ini kan bentuknya rival kan. Kalau saya ini menggambarnya kayak rival gitu. Sebenarnya si KL85 tuh kelakuannya nggak membuat kayak gini. Ya, karena dia bukan reef builder. Karena forum itu bukan reef builder secara umum. Coral yang reef builder. Tapi dia lebih bikin platform kayak gini. Ya, jadi membangun model geologi pun harus hati-hati. Kita jangan samakan KR85 itu model kayak build up seperti Parigi gitu. Enggak ya, kalau saya lebih masuk ke Batu Raja atau bahkan lebih ke platform lagi gitu ya. Nah, makanya nanti ini akan berubah nih. Kalau ini kan pendapat yang lama begini kan, semuanya daratan gitu, semua daratan. Terus ada graben-graben di sini kan, graben-graben yang diisi oleh Jatibarang dan Vanuatu gitu. Terus berlanjut ke tanah akar. Tapi sekarang dengan pengetahuan sekarang begini, ya, termasuk ada si KL85 ada di sini dan kawan-kawannya ada di jalur ini gitu. Berarti memang ada transgresi laut masuk ke sini gitu. Ya. Nah, jadi yang regional itu harus kita ubah. Nah, ini udah saya ubah nih. Gambar dari Robert Hall ini udah saya ubah. Tadinya kan begini nih. Tadinya begini, kirang harus kita beginikan. Karena ada karbonat yang masuk ke sini. Tapi kembali ke yang tadi, tidak heran karena sebenarnya di Eosen pun di beberapa tempat di Indonesia memang sudah ada. Hanya sebenarnya memang ujung dan ujung, ya. Mungkin kawan-kawan ingat Pertamina EP pun mengerjakan tampur ya, tampur dolomite yang umurnya Eosen di Sumatera Utara. Nah, kalau yang di Jawa Timur itu Kangen udah dikerjakan tuh karbonatnya yang sama. Nanti saya tunjukkan juga di terakhir. Nah, jadi kira-kira kayak gini lah ya. Zaman pada waktu Eosen itu kita punya tinggian-tinggian. Nah, di sini laut masuk gitu. Nah, laut masuk ke sini di sini nih. Nah, di sini dia menjadi KL gitu. Ya, di sini jadi KL, juga di tempat-tempat lain. Tumbuh di sini KL-nya gitu. Jadi di sini laut sempat masuk ke sini. Ya. Nah, tapi mungkin juga sebagian marginal marine. Jadi nggak heran. Kadang-kadang ditemukan pasir, shelly, tapi ditemukan juga kadang-kadang karbonat semua. Gitu. Jadi bukan lingkungan yang terlalu dalam. Dan ini sebenarnya juga terbuka, meluas sampai ke daerah Pertamina EP. Ke sininya gitu. Ya, karena lautnya beda, tapi akan di posisi yang lain. Makanya tadi kita butuh melihat gitu. Si KL di sini tuh duduk di platform mana? Apakah di outer self, apa di middle self, atau di inner self? Berarti kalau begitu dia di posisi yang mana di sininya? Apakah di slope-nya? Ya. Pertamina EP kalau mau memanfaatkan penemuan KL di 1WJ, dia harus berpikir seperti itu. Karena lautnya datang dari sini kan, berarti dia di posisi yang mana? Apakah di slope-nya, apakah di basinalnya? Kalau ini inner self, berarti dia masih di middle self atau di outer self. Nah, penting kita mendudukan si karbonat itu di posisi yang mana di platform saat itu. Nah, ini ya. Satu graf yang lama kan kayak gini, tanpa yang biru ini kan. Ini saya modifikasi aja gitu. Nah, sebenarnya si KL85 tuh ini. Jadi bisa ada di onshore di sini. Nah, kalau begitu di onshore, nah dia udah langsung ini punya EP nih. Pertamina EP di sini. Dia udah duduk di sini dan dia se-interfingering. Interfingering dengan karbonat. Jadi persis seperti yang kita nanti akan lihat di Pulau Padar. Gitu ya. Di daerah Maksus juga mungkin berkembang. Di daerah Oses. Di NWJ sudah jelas KL gitu. Jadi ini bisa berkembang kemana-mana. Ya, penemuan yang tadi itu gitu. Penemuan yang di KL85 itu bisa meluas seluruh Jawa Barat. Nah, ini di berikutnya. Nah, berikutnya penting karena ini daratan. Daratan itu akan penting karena berarti ada pengangkatan gitu. Ini juga sama nih. Nah, di sini pengangkatan artinya apa? Pengangkatan itu bisa membuat ruang untuk karstifikasi gitu. Ya.
Nah, atau pembentukan graben yang baru. Nah, di sini nih. Makanya di sini kan membentuk graben nih. Ya, membentuk graben, makanya kita bisa lihat di sini ada porositas fracture di sini berkembang. Atau di sini diagenetic porositas gitu ya. Di sini ada kombinasinya gitu. Nah, ini terjadi pada saat ada pengangkatan. Pengangkatan untuk membentuk graben. Graben siapa? Graben yang lebih muda. Graben yang akan diisi nanti oleh talang akar kira-kira. Ya. Nah, jadi kita menemukan juga brecciated limestone. Yang namanya brecciated itu biasanya berhubungan dengan faulting, dengan sesar gitu. Ya, nah di sini kita bisa lihat gitu. Jadi ini karbonat semua, terus kita punya spike-spike fracturing yang ada di situ gitu. Di petafisik yang ditunjukkan ini juga sama tadi sudah jelas ya, hampir semuanya itu berhubungan dengan fractured porosities nih. Ya, ada moldik sedikit di sini aja yang gede gitu. Kalau yang kecil-kecilnya nggak kena moldik gitu. Nah ini gambar evolusinya, evolusi bagaimana dulunya kira-kira begini gitu. Ya dulunya kira-kira begini, tetapi ini kelihatannya bukan bisa jadi barang volkanik gitu ya, bisa shelly, bisa diperfesis dari karbonatnya. Ini yang karbonat KL-nya ada di sini gitu, yang pre-reef. Nah kemudian late oligocene ada mulai pembentukan mau membentuk graben yang akan disitil tanah karena disitulah mulai keangkat gitu. Jadi menurut kawan-kawan ini dari publikasi Avel juga dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembentukan fracturing ini berhubungan dengan riftingnya untuk diisi talang akar gitu. Jadi ngebentuk di situnya. Ya karena kalau kita lihat si KL85 itu kan sekarang posisinya jauh kan dari pasif dari aktif marginnya selatan Jawa Barat ya, yang subduksi gitu, agak jauh gitu. Nah, tapi terbentuk fracture. Nah, berarti fracture-nya fracture ancient. Jadi fracture yang dulu pada saat Paleogen. Jadi pada saat si graben akan terbentuk di sesudah time-nya KL gitu. Nah, itu membentuk porositas di situnya. Ya. Nah, jadi begini gitu. Jadi ini ikut mengenai fracture pada saat terbentuk ini. Jadi graben ini dibentuk pada saat time talang akar. Nah, di sini talang akar diendapkan. Kalian tahu yang namanya lower talang akar kan bisa jadi sebagai sosrok kan. Nah, disinilah kemudian lower talang akar masuk, ini jadi matang, jadi petroleum ya, South Arjuna Basin, masuk si petroleum ke KL. Jadi KL itu bagian dari sini. Yang dulu dianggap basement, tapi ternyata itu memang kita ada sedimentasi umur Eosen. Nah, di seismik pun kelihatan gitu, karena basement ini diturunkan sekarang kan. Dulu basement yang warna merah itu ada di sini, sekarang diturunkan ke sini gitu. Nah, tentu ini memberikan peluang baru tambahan di prospek kita. Ya, karena dulunya ini basement. Tapi bisa juga fracture basement kan. Nah, tapi sekarang belum fracture basement karena di sininya masih sedimentary gitu. Nah, itu yang bisa dikerjakan lebih lanjut. Nah, kalau masalah pengisian, ini bisa langsung dari sini, langsung dari South Arjuna. Ya, KL85 kan kira-kira di sini ya, KL85 di sini posisinya, nah bisa dari South Arjuna atau bisa dari Kepuh, dari selatannya masuk ke sini. Nah, ya, bisa dari South Arjuna langsung yang dekat atau dari Kepuh, Graben yang ada di selatan. Masalah pengisian. Dan itu pun dari langsung kelihatan gitu ya. Sudah langsung kelihatan di sininya, kalau kawan-kawan lihat ini diisi dari ekstrak dari KL nih, ya dari TAF, ini dari TAF gitu. Nah, ini dari KL yang pretafnya gitu. Ini dari pretaf, KL bisa menunjukkan pristine to Vitan-nya tinggi nih di sini. Ya ini pristine to Vitan kalau tinggi mungkin kalau di rasio kan mungkin sekitar 4 atau 5. Itu menunjukkan dia lingkungan deltaik gitu. Nah, itu persis sama dengan kalau ekstrak dari TAF, dari TAF-nya sendiri sama nih. Ya kalau kawan-kawan lihat ini pristine dengan Vitan-nya juga sekitar 3 atau 4 gitu. Jadi ini correlatable lah. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa si karbonat KL itu diisi oleh sosrok dari talang akar yang ada di South Arjuna. Jadi model-model yang kayak gini tadi. Nah, dari sini. Jadi sosroknya masuk ke sini gitu. Ya. Nah, ini juga sama talang akar sosrok, oilnya pun sama ya. Ini ya kalau kita lihat precipitannya tinggi, ya. Kalau Jati Barang rendah, kalau Jati Barang kan ada di Alapustrin. Jadi bisa kita yakini bahwa yang ada di KL ini diisi oleh dari Jati Barang gitu, dari atasnya gitu. Ya. Nah, sekarang masalah penyebaran gitu. Ini yang dipetakan, terus ini yang dari kawan-kawan dokumennya, ada di sini lokasinya gitu. Ini adalah KL-KL semua. Ini KL yang sudah dikerjakan, nah ini KL-KL yang lain yang menunggu kan. Nah kita harus punya model geologi, apakah ini semua di belt yang sama gitu. Jadi ada di inner self, atau di middle self, atau di outer self, terus bagaimana posisi rejim energinya, terus posisi tektoniknya bagaimana, posisi deformasinya, supaya yang sudah dikerjakan sekarang itu bisa jadi
lesson learn ya untuk semua karbonat-karbonat yang ada di sini atau yang ada di sini gitu. Nah, sama ya, ini pemetaan awal, ini pemetaan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, kita lihat sebentar sebelum berakhir ya, karbonat yang lain juga sama dikerjakan. Ya, ini karbonat eosen juga nih, lihat eosen gitu, yang ada di Jawa Timur, yang disebut sebagai ngimbang karbonat. Nah, ini West Kangean, itu West Kangean juga fractured itu lapangan. West Kangean fractured ya, JS53A juga kan jarang membentuk suatu build up kayak gitu. Jadi bukan build up sebenarnya, karena seluruhnya berhubungan dengan fractured gitu. Ya, fractured kayak gini. Itu juga dikerjakan dan umurnya sama, lihat eosen. Jadi ini ekuivalen dengan yang dikerjakan oleh KL85. Ya West Kangean itu lapangan, ya sepanjang juga sama lapangan karbonat semuanya. Dan karbonat eosen yang fractured. Kalau yang batu raja ini, nah ini batu raja kalau di sana membentuk kujung ya, kayak kujung karbonat batu banyu urip itu adalah yang model ini gitu, early Miocene. Nah, sama juga gitu. Di sana pun kalau kita lihat ini yang ngimbang karbonat ya, yang tadi eosen ya. Jadi ini ngimbang karbonat seluruhnya nih. Batas ini pagerungan sandstone yang warna kuning ini. Nah, ngimbang karbonat itu di atasnya gitu. Nah, si lapangan itu selalu ada di posisi yang memang deformasinya kuat. Nah, ini kan deformasi di sini nih. Bahkan dia terinversikan gitu. Ya, kalau kita lihat ini kan terinversikan kan, naik gitu. Nah, dia juga ngebentuk fracture di karbonatnya. Karbonatnya yang warna hijau ini di bagian bawahnya gitu. Karbonat eosennya gitu. Nah, itu terbentuk. Nah, sama juga di sini nih. Nah, ini kan eosen karbonat yang warna hijau ini. Nah, dia fractured di sininya. Ya karena ini daerah tektonik kuat kan. Ini kan merupakan flower structure ya, flower structure. Nah, ini pasti di sini deformasinya kuat gitu. Nah, kebetulan si karbonatnya itu terretakkan, fractured. Nah, di sini ada dua lapangan di Jawa Timur itu, yaitu lapangan West Kangean, satu lagi lapangan Sepanjang. Semuanya lapangan minyak dan fractured porosities. Jadi mirip dengan KL. Nah, begitupun di Jawa Timur yang lain juga terbukti gitu ya. Di sini kujung udah terbukti semua, ini ada build up yang bagus, rival build up, dan umurnya lebih muda karena Miocene awal. Nah, ini karbonat-karbonat eosennya ada di sini gitu. Ya, belum banyak terkerjakan juga gitu sama, tapi posisinya lebih kurang sama. Di Pulau Jawa tuh lebih kurang sama. Nah, jadi kita bisa lihat di Jawa Timur, di Indonesia bagian Barat pun sama nih, ada tampur ya. Tampur dolomit yang pernah dikerjakan oleh Pertamina EP. Nah, sekarang kita punya juga gitu KL ya. KR85. Kalau ini kan hanya ada di Sumatera Utara. Nah, sekarang kita punya KR85 bisa kita dudukan di sini gitu. Kita bisa revisi gitu ya si stratigrafi dari Pak Sudarmono ini. Kira-kira itu kawan-kawannya buat bekal awal saja. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentunya di lapangan ya, karena kita punya waktu yang cukup lama ya, 3 hari buat interaksi. Jadi kawan-kawan bisa diskusikan apa yang saya presentasikan sore ini. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua juga termasuk